Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pasar uang hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Ya, Pak Ruli, seperti apa tren nilai dari rupiah sejak awal pekan hingga sore ini? Bagaimana daya tahannya pekan ini dibandingkan kalau kita bandingkan dengan pekan lalu? Ya, sepanjang pekan ini rupiah bergerak cukup fluktuatif ya. Sebenarnya dengan kecenderungan ke arah positif ya di awal pekan ya, sempat menyentuh level 14.630 ya pada pertengahan minggu ini. Tentang pergerakan juga lebih lebar ya dibandingkan dengan pekan lalu sebenarnya ya. Jadi memang tekanan ke atasnya itu juga cukup tinggi ya. Namun hari ini sendiri ya sebenarnya dari kemarin itu tekanan untuk terdepresiasinya agak lebih meningkat ya di 2 hari menjelang akhir pekan ini. Jadi hari ini sendiri sempat ke level 14.695 dan sore ini kembali agak sedikit menguat ya dibandingkan dengan siang tadi ya. Sekarang itu di kisaran 14.680 ya. Jadi memang sementara hari ini dan kemarin lebih banyak didominasi oleh sentimen-sentimen dari luar negeri ya. Oke. Dari sentimen yang ada untuk pekan ini dan juga pekan lalu, kalau bisa di breakdown apa saja yang paling mempengaruhi? Jadi ya di risk off ya sebenarnya di global market ya, kan baru dari dalam negeri sendiri belum terlalu banyak perkembangan ya setelah pekan lalu itu ada publikasi neraca perdagangan yang cukup positif ya, mampu menggerakkan rupiah itu di bawah 14.700 ya. Jadi dari dalam negeri untuk selama minggu ini belum terlalu banyak pergerakan, belum terlalu banyak dorongan-dorongan yang positif ya. Perkembangan pengesahan RUU Omnibus Law itu masih belum ada kabar-kabar yang paling terupdate ya, saya lihat masih agak banyak informasi yang simpang siur ya di pasar ya. Dengan begitu memang rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global ya. Di global risk off ya, terutama dari belum adanya kepastian persetujuan stimulus Amerika Serikat ya di stimulus fiskalnya. Jadi pasar masih menunggu pembahasannya cenderung belum ada perkembangan yang positif ya, bahkan mungkin Presiden Trump sendiri mungkin masih akan menunggu dari Pilpres yang akan diadakan di awal bulan depan. Jadi memang resiko di globalnya agak sedikit meningkat ya untuk pekan ini. Oke, kita akan memasuki libur yang panjang untuk pekan depan ini. Seperti apa peluang rupiah? Sentimen apa saja yang akan menjadi penokan dan juga penopang ya Pak Ruli? Ya, libur panjang pekan depan memang aktivitas ya ekonomi dari marketnya di domestik sendiri mungkin tidak akan terlalu banyak ya. Tapi masih harus tetap diwaspadai ya, atau potensi untuk kembali risk off ya. Atau dengan kata lain, resikonya mungkin kita lihat bisa akan lebih besar di pekan depan ya. Jadi kembali lagi ya, seperti halnya di minggu ini, sentimen dari dalam negeri belum terlalu banyak berkembangnya, ya, jadi lebih banyak dipengaruhi oleh di luar negeri ya. Jadi kondisi politik yang mungkin kurang stabil ya di Amerika Serikat, kemudian di Eropa ya, untuk terkait stimulus fiskal yang masih kemungkinan belum ada perkembangan yang signifikan ya, terutama juga menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat ya. Kemudian ada pembahasan di Eropa itu ada Brexit ya yang dikhawatirkan menemui jalan buntu. Saya rasa ini bisa menimbulkan resiko ya, dampak kepada sentimen pasar untuk minggu depan. Ya, untuk peluang rupiah jelang Pilpres Amerika ini, apa saran Anda sebagai kepada pelaku pasar saat ini? Iya, jadi Pilpres sendiri ini memang menimbulkan juga ya resiko dari globalnya ya. Jadi kita mengkhawatirkan ya, tetap berhati-hati ya. Ada kemungkinan terjadi transisi yang akan alot ya di Amerika Serikat sendiri ya. Jadi pernyataan dari presiden ya, apalagi isu sah atau tidaknya vote yang melalui pos surat ya, saat ini sudah banyak dilakukan oleh pemilih ya, di mana sebagian besar sepertinya yang menggunakan vote untuk dengan melalui pos ini adalah pendukung dari Joe Biden ya. Jadi ketidakpastian di awal-awal bulan November itu kemungkinan akan meningkat ya. Jadi
potensi untuk tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia ini akan cukup besar ya. Jadi volatilitasnya kemungkinan akan meningkat di awal bulan November ya. Jadi mungkin market harus tetap berhati-hati. Namun memang peluang untuk volatilitasnya itu mungkin akan lebih besar di awal-awal bulan November, Mbak Popi. Baik, untuk obligasi mungkin, bagaimana selera investor atas obligasi pemerintah hingga saat ini? Perkembangannya sebenarnya di pasar obligasi cukup positif ya. Dua faktor utama pendukung pergerakan positif di pasar SBN ya itu adalah tren suku bunga rendah dan juga inflasi yang rendah. Jadi kami sendiri melihat ya masih ada peluang untuk suku bunga kebijakan Bank Indonesia kembali turun ya dengan asumsi bahwa rupiah ke depannya itu akan lebih bergerak stabil. Jadi memang salah satu perkembangan kenapa Bank Indonesia itu sudah beberapa bulan ini masih tetap mempertahankan suku bunga ya itu adalah karena volatilitas di nilai tukar ya. Padahal di sisi lain kita lihat memang inflasi ya dan current account deficit itu tergolong sangat rendah ya. Seharusnya memang memberi dampak positif terhadap rupiah. Tapi memang selama sebulan terakhir ya mungkin dari sejak di akhir bulan September itu rupiah ya pergerakannya memang lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dibandingkan dengan pengaruh dari fundamentalnya. Baik, Pak Ruli terima kasih untuk analisanya dan juga waktunya bersama Closing Market.